Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek bab statistika. Perkenalkan, nama saya Ahlan Hayana Natagino. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Husian. Saya Raisa Hanifah. Saya Kanasaya Lestari. Jadi di sini kelompok kami mendapat bagian untuk mencari nilai IPA kelas X1. Nomor 1, diskusi dan kerjakan proyek ini dengan tema kelompok matematika. Nomor 2, carilah data yang sudah ditentukan berkelompok berdasarkan sampel seluruh siswa di kelasmu. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Nilai IPA 64 ada 1 orang, 67 jumlah 1, 70 jumlah 1 orang, 71 jumlah 2 orang, 72 jumlah 1 orang, 74 jumlah 1 orang, 75 jumlah 6 orang, 76 jumlah 1 orang, 78 jumlah 3 orang, 79 jumlah 1 orang, 80 jumlah 1 orang, 82 jumlah 4 orang, 83 jumlah 2 orang, 84 1 orang, 85 7 orang, 88 2 orang, 89 4 orang, 91 2 orang. Langkah nilai pertama, tentukan jangkauan. Nilai data tertinggi dikurang nilai data terendah, 91 dikurang 64 sama dengan 27. Langkah kedua, tentukan banyaknya kelas atau interval. 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 41. 1 ditambah 3,3 dikali 1,612. 1 ditambah 5,319 sama dengan 6,319 dibulatkan menjadi 7. Langkah ketiga, tentukan panjang kelas. Langkah ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi interval sama dengan 27 per 7 sama dengan 3,857 dibulatkan menjadi 4. Tabel distribusi frekuensi data nilai IPA semester ganjil kelas 10-1. Data nilai IPA semester ganjil 64 sampai 67, frekuensinya 2. 68 sampai 71, frekuensinya 3. 72 sampai 75, frekuensinya 8. 76 sampai 79, frekuensinya 5. 80 sampai 83, frekuensinya 7. 84 sampai 87, frekuensinya 8. 88 sampai 91, frekuensinya 8. Nomor 3, buatlah tabel distribusi frekuensi berupa data interval, data berkelompok. Sebelum membuat data interval, tentukan terlebih dahulu jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Tunjukkan juga proses mencari ketiga tersebut. Langkah pertama, nilai tertinggi 91, nilai terendah 64. 91 dikurang 64 sama dengan 27. Langkah kedua, banyak kelas. 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 24 sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,623 sama dengan 1 tambah 5,3559 sama dengan 6,3559 dibulatkan menjadi 7. Langkah ketiga, panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi interval sama dengan 27 per 7 sama dengan 3,857 dibulatkan menjadi 4. Tabel distribusi frekuensi data nilai IPA semester ganjil kelas 10-1. Data nilai IPA semester ganjil 64 sampai 67, frekuensinya 2. 68 sampai 71, frekuensinya 3. 72 sampai 75, frekuensinya 8. 76 sampai 79, frekuensinya 5. 80 sampai 83, frekuensinya 7. 84 sampai 87, frekuensinya 8. 88 sampai 91, frekuensinya 8. Nomor 4, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang telah kalian buat, sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Proses perhitungan masing-masing datanya ditunjukkan. Nah, di sini ada tabel nilai IPA dan jumlahnya. 64 ada 1 orang,
67 ada 1 orang, 70 ada 1 orang, 71 ada 2 orang, 72 ada 1 orang, 74 ada 1 orang, 75 ada 6 orang, 76 ada 1 orang, 78 ada 3 orang, lanjut 79 ada 1 orang, 80 ada 1 orang, 82 ada 4 orang, 83 ada 2 orang, 84 ada 1 orang, 85 ada 7 orang, 88 ada 2 orang, 89 ada 4 orang, dan 91 ada 2 orang. Selanjutnya jumlah datanya itu ditambah semuanya. Nah, hasilnya itu menjadi 41. Nah, selanjutnya 1/41 dikali 100% itu hasilnya 2,44%. Untuk nilai 64, 67, 70, 72, 74, 76, 79, 80, dan 84. Nah, yang kedua 2/41 dikali 100% sama dengan 4,88%. Untuk nilai 71, 83, 88, dan 91. Yang ketiga ada 3/41 dikali 100%. Hasilnya 7,32%. Untuk nilai 78. Yang keempat 4/41 dikali 100%. Hasilnya 9,75%. Untuk nilai 82 dan 89. Nah, selanjutnya yang kelima itu 6/41 dikali 100%. Hasilnya 14,63. Untuk nilai 75. Nah, selanjutnya yang terakhir 7/41 dikali 100%. Hasilnya 17,07. Untuk nilai 85. Nah, ini adalah diagram lingkarannya. Nah, selanjutnya nomor 5. R sama dengan XT dikurang XR. R itu range, XT itu nilai data tertinggi, dan XR nilai data terendah. Nah, sebelah kiri ini ada nilainya, yang tengah itu frekuensi, dan yang sebelah kanan nilai tengah. Nah, selanjutnya batas bawah kelas yaitu 64, 68, 72, 76, 80, 84, dan 88. Batas atas kelas yaitu ada 67, 71, 75, 79, 83, 87, dan 91. Dan cara mencari nilai tengah itu 1/2 dalam kurung batas bawah ditambah batas atas, yaitu 65,5, 69,5, 73,5, 77,5, 81,5, 85,5, dan 89,5. Nah, selanjutnya tepi bawah kelas. Rumusnya itu batas bawah dikurang 0,5, yaitu 63,5, 67,5, 75,5, 79,5, 83,5, 85,5, dan 89,5. Yang terakhir tepi atas kelas. Rumusnya itu batas atas ditambah 0,5, yaitu 67,5, 71,5, 75,5, 83,5, dan 87,5, dan 91,5. Ini adalah contoh tabelnya. Hitunglah ukuran pemusatan data, rata-rata mean, median atau nilai tengah, dan nilai yang sering muncul atau modus dari data yang kalian punya. Proses perhitungan ditunjukkan. A, ada rata-rata atau mean. Nilainya ada 64 sampai 67, frekuensinya 2, nilai tengahnya 65,5, nilai frekuensi dan nilai tengahnya dikalikan menjadi 131. Nilai 68 sampai 71, frekuensinya 3, nilai tengahnya 69,5, nilai tengah dikali frekuensinya nilainya 208,5. Nilai 72 sampai 75, frekuensinya 8, nilai tengahnya 73,5, dan frekuensi dikali nilai tengahnya ada 588. Nilai 76 sampai 79, frekuensinya 5, nilai tengahnya 77,9, dan nilai tengah dikali frekuensinya ada 387,3. Lalu nilai 80 sampai 83, frekuensinya 7, nilai tengahnya 81,3, lalu nilai tengah dikali frekuensinya itu 570,5. Lalu ada 84 sampai 87.
frekuensinya 8, nilai tengahnya 85,5, dan nilai tengah dikali frekuensinya itu 684. Nilai 88 sampai 91, frekuensinya 8, nilai tengahnya ada 89,5, dan nilai tengah dikali frekuensinya itu 716. Jumlah dari frekuensi itu adalah 41. Jumlah frekuensi dikali nilai tengah itu 3285,5. Rata-ratanya yaitu jumlah dari perkalian antara nilai tengah dikali frekuensi dibagi oleh jumlah frekuensi, sama dengan 3285,5 dibagi 41, sama dengan 80,13. Yang B ada median atau nilai tengah. Nilai 64 sampai 67 frekuensinya 2, nilai 68 sampai 71 frekuensinya 3, nilai 72 sampai 75 frekuensinya 8, nilai 76 sampai 79 frekuensinya 8, nilai 80 sampai 83 frekuensinya 7, nilai 84 sampai 87 frekuensinya 8, nilai 88 sampai 91 frekuensinya 8. Letak mean sama dengan N/2, sama dengan 41/2, sama dengan 20,5. Mediannya terletak pada data ke 20,8, yaitu pada interval 80 sampai 83, sehingga nilai tepi bawah XTB sama dengan 80 dikurang 0,5 sama dengan 79,5. Nilai mediannya adalah median sama dengan XTB ditambah 1/2N dikurang FK per FME dikali P, sama dengan 79,5 ditambah 20,5 dikurang 18 per 7 dikali 4, sama dengan 79,5 dikali 2,5 per 7 dikali 4, sama dengan 79,5 dikali 1,42. Jadi hasilnya 112,89. Yang ketiga ada modus. Modus pada interval 72 sampai 75, 84 sampai 87 dan 88 sampai 91. Maka XTB 72 sampai 75 adalah 72 dikurang 0,5 sama dengan 71,5. XTB 84 sampai 87 sama dengan 84 dikurang 0,5 yaitu 83,5. XTB 88 sampai 91 sama dengan 88 dikurang 0,5 sama dengan 87,5. Yang pertama ada modus XTB plus D1 per D1 plus D2 dikali P, yaitu 71,5 ditambah 5 per 5 tambah 3 dikali 4. 71,5 dikali 5 per 8 dikali 4 sama dengan 71,5 dikali 2,5 sama dengan 178,78. Yang kedua ada modus sama dengan XTB plus D1 per D1 plus D2 dikali P, sama dengan 83,5 ditambah 1 per 1 plus 0 dikali 4, sama dengan 83,5 dikali 4 sama dengan 20,875. Yang ketiga ada modus dari 87,5 ditambah 0 per 0 tambah 8 dikali 4 sama dengan 87,5 dikali 0 sama dengan 87,5. Jadi nilai modusnya ada 178,75, 20,875 dan 87,5. Ukuran penempatan data, hitunglah A. kuartil data berkelompok, B. desil data berkelompok, C. presentil data berkelompok. A. kuartil data berkelompok, nilainya 64 sampai 67, frekuensinya 2, lalu FK-nya ada 2, 68 sampai 71, frekuensinya 3, FK-nya 5, nilai 72 sampai 75, frekuensinya 8, FK-nya 13, nilai 76 sampai 79, frekuensinya 5, FK-nya 18, 80 sampai 83, frekuensinya 7, FK-nya 25, 84 sampai 87, frekuensinya 8, FK-nya 33 dan 88 sampai 91, frekuensinya 8, FK-nya 41. 1. Letak Q1 pada data ke 1/4. N sama dengan 1/4 dikali 41 sama dengan 10,25. Kelas Q1 yaitu 72 sampai 75. Q1 sama dengan TB
plus 1/4 kali N dikurang FK per FA dikali P sama dengan 71,5 ditambah 10,25 dikurang 5 per 8 dikali 4 sama dengan 71,5 ditambah 0,65 dikali 4 sama dengan 71,5 dikali 2,6 sama dengan 185,9. Jadi Q1 nya adalah 185,9. Lalu yang kedua, Q2 pada data ke2/4 N 2/4 dikali 41 sama dengan 20,5. Kelas Q2 sama dengan 80 sampai 83. Q2 sama dengan TB plus 2/4 dikali N dikurang FK per FA dikali P sama dengan 79,5 dikali 2 ditambah 20,5 dikurang 18/7 dikali 4. 79,5 ditambah 0,35 dikali 4. 79,5 ditambah 1/4. Q2 nya sama dengan 80,9. Lalu yang ketiga ada letak Q3 pada data 3/4 N sama dengan 3/4 dikali 41 sama dengan 30,75. Kelas Q3 sama dengan 84 sampai 87. Q3 nya sama dengan TB plus 3/4 dikali N dikurang FK per FQ dikali P sama dengan 83,5 ditambah 30,75 dikurang 25 per 8 dikali 4 sama dengan 83,5 ditambah 0,72 dikali 4 sama dengan 83,5 ditambah 2,88. Q3 nya sama dengan 86,38. Yang B ada desil data berkelompok. Desil 8 atau D8. Letak D8 pada data ke8/10 kali N sama dengan 8/10 dikali 41. Jadi 328/10 sama dengan 32,8. Kelas D8 yaitu sama dengan 84 sampai 87. D8 sama dengan TB plus P dikali 8/10 dikali N dikurang FK per FD8 sama dengan 83,5 ditambah 4 dikali 32,8 dikurang 25/7 sama dengan 83,5 ditambah 4 dikali 7,8/7. Jadi 83,5 ditambah 4 dikali 114 sama dengan 83,5 ditambah 4,456. Hasilnya 87,958. Yang ketiga ada persentil data berkelompok. Letak P50 pada data ke500/100 dikali N sama dengan 50/100 dikali 41 sama dengan 20,5. Kelas P50 sama dengan 80 sampai 83. P50 sama dengan TB plus P 50/100 dikali N dikurang FK per FP50 sama dengan 79,5 ditambah 4 dikali 20,5 dikurang 18/7 sama dengan 79,5 ditambah 4 dikali 2,5/7. Lalu 79,5 ditambah 1,4. Jadi P50 nya sama dengan 80,9. Ukuran penyebaran data. Hitunglah A. Jangkauan antar kuartil, B. Simpangan kuartil, C. Simpangan rata-rata data berkelompok, D. Simpangan baku data berkelompok. Jangkauan antar kuartil. H sama dengan Q3 min Q1. Hasilnya H sama dengan 86,38 kurang 185,9 sama dengan 99,52. Diketahui Q sama dengan 86,38, Q2 sama dengan 185,9. B. Simpangan kuartil. QD sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 min Q1 sama dengan QD 1/2 dalam kurung 86,3. QD sama dengan 1/2
dalam kurung 86,38 dikurang 185,9 sama dengan 1/2 dalam kurung min 99,32 sama dengan 49,76. Diketahui Q3 sama dengan 86,38, Q2 sama dengan 185,9. C. Simpangan rata-rata. Nilainya 64 sampai 67, FI-nya 2, XI-nya 65,5, FI dikali XI hasilnya 131, XI dikurang meannya min 14,63, FI dalam kurung XI dikurang mean hasilnya min 29,26. 68 sampai 71, FI-nya 3, XI 69,5, FI dikali XI 208,5, XI dikurang mean 10,63, FI dikali dalam kurung XI min mean hasilnya min 31,89. 72 sampai 75, FI-nya 8, XI 73,5, FI dikali XI 588, XI dikurang mean min 6,63, FI dikali dalam kurung XI dikurang mean hasilnya 551,72 sampai 75, FI-nya 8, XI-nya 73,5, FI dikali XI 588, XI dikurang mean hasilnya min 6,63, FI dikali dalam kurung XI dikurang mean hasilnya min 551,4. 76 sampai 79, FI-nya 5, XI-nya 77,5, FI dikali XI 387,5, XI dikurang mean hasilnya min 2,63, FI dikali dalam kurung XI dikurang mean hasilnya min 13,15. Selanjutnya ada 80 sampai 83, FI-nya 7, XI-nya 81,5, FI dikali XI 570,5, XI dikurang mean hasilnya 1/1,37, FI dikali XI dikurang mean 9,15. 84 sampai 87, FI-nya 8, XI-nya 85,5, FI dikali XI 684, XI dikurang mean 5,37, FI dikali dalam kurung XI min mean 42,9688 sampai 91, FI-nya 8, XI-nya 89,5, FI kali XI 716, XI dikurang mean 9,37, FI dikali dalam kurung XI dikurang mean 74,96. Jumlahnya FI 41, FI dikali XI-nya 3,285,5, FI dikali dalam kurung XI dikurang meannya 0,17. Meannya 3285,5 per 41, hasilnya 80,13. 5R sama dengan jumlah dalam kurung FI XI dikurang per jumlah FI sama dengan 0,17 per 41 sama dengan 0,0041. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 0,0041. D. Simpangan baku data berkelompok. Nilai 64 sampai 67, FI-nya 2, XI-nya 65,5, FI dikurang XI 131, XI dikurang mean min 14,63. Dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 214,0369. FI dikali dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 428,0738. Yang kedua 68 sampai 71, FI-nya 3,
XI-nya 69,5, FI dikurang XI 208,5, XI dikurang mean min 10,63, dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 112,9969. FI dikali dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 338,9907. 72 sampai 75, FI-nya 8, XI-nya 73,5, FI dikurang XI 588, XI dikurang mean min 6,63. Selanjutnya dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 43,9569. FI dikali dalam kurung XI dikurang mean tutup kurung dikali pangkat 2 hasilnya 351,6552. 76 sampai 79, FI-nya 5, XI-nya 77,5, FI dikurang XI-nya 387,5, XI dikurang mean min 2,63, dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 6,9169. FI dikali dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 34,5845. 80 sampai 83, FI-nya 7, XI-nya 81,5, FI dikurang XI-nya 570,5, XI dikurang meannya 1,37, dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 1,8769. FI dikali dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 13,1383. 84 sampai 87, FI-nya 8, XI-nya 85,5, FI dikurang XI-nya 684, XI dikurang meannya 5,37, dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 28,8369. FI dikali dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 230. 84 sampai 87, FI-nya 8, XI-nya 85,5, FI dikurang XI 684, XI dikurang mean 5,37, X dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 28,8369. FI dikali dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 230,6952. 8 sampai 91, FI-nya 8, XI-nya 89,5, FI sampai XI-nya 716, XI dikurang meannya 9,37, dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 87,7969. FI dikali dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 702,3752. Jumlahnya itu FI 41, FI dikurang XI-nya 3285,5, FI dikali dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 hasilnya 2099,5129. Meannya itu jumlah FI dikali XI per jumlah FI sama dengan 3285,5 per 41 hasilnya 80,13. Simpangan data sama dengan akar jumlah FI dalam kurung XI dikurang mean pangkat 2 per jumlah FI sama dengan 2099,5129 per 41 sama dengan akar 51,207 sama dengan 7,155. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.